Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tommy J Bisa di channel Gorengan Gendang Adventure. Ya, tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Gorengan Gendang Adventure, terlebih dahulu Anda pencet tombol subscribe terlebih dahulu ya. Itu gratis loh. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya sedang bersama dengan pendiri Gorengan Gendang Adventure, yaitu Ang Suwandi. Ya, bagaimana kabarnya, Ang? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat dan baik toh. Alhamdulillah ya Allah. Oke, untuk kesehariannya apa aja di pandemi ini kan? Kalau saya kesehariannya itu ya seperti biasa bekerja gitu kan ya, ngajar gitu ya. Iya. Tapi karena berhubung sekarang itu sedang pandemi gitu ya, Iya. jadi anak-anak sekolah itu belajarnya sekarang lewat online. Istilahnya mah daring gitu ya, seperti itu. Daring ya. Jadi ya kita syukuri aja lah. Yang penting anak-anak itu bisa belajar, dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini cepat hilang. Seperti itu. Ang, saya ingin tahu tentang pengalaman Ang Suwandi dalam mendaki. Dan Ang Suwandi tuh seneng banget yang namanya mendaki atau puncak segala macem tuh. Apa yang dicari? Coba ceritakan. Sebenarnya yang namanya mendaki gunung itu tuh kebanyakan orang itu mencari apa sih? Tujuannya yang mendaki itu ya satu, yang jadi tujuan utama itu berfoto, cari view yang bagus, mereka berfoto-foto, habis itu kan jadi simpen, jadi sebuah memori seperti itu. Tapi ternyata dalam pendakian itu banyak pelajaran buat kita. Untuk yang pertama, kita itu belajar mandiri, tentunya jauh dari orang tua gitu kan ya. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenal alam bebas. Bahwasanya suatu saat nanti ketika kita dalam keadaan terdesak, disitulah kita mulai belajar memanfaatkan keadaan yang seadanya seperti itu. Bagaimana kita cara untuk bertahan hidup seperti itu. Apa sih saya bisa suka mendaki gunung gitu kan? Awalnya itu saya itu dulu tuh diajak sama teman-teman kampus waktu saya masih kuliah, diajakin, oh, bro katanya mau ikut nggak gitu kan? Saya mau naik nih, padahal pada saat itu saya belum ada pengalaman. Saya itu dulu waktu naik pertama itu kan waktu sama kamu, yang waktu kamu itu kan masih 9 MTS kalau nggak salah kan, naik Gunung Gong gitu kan ya, bukan gunung sih tapi bukit gitu kan. Itu kan pengalaman awal, dan sebelumnya itu saya belum pernah. Tapi semenjak diajakin sama teman saya yang ada di kampus, saya diajakin naik, itu pertama kali itu kan naik ke Gunung Ciremai. Naik Gunung Ciremai, dan pada akhirnya gitu kan ya, saya itu mengenal ya tentang alam dan sekitarnya itu pada saat pertama kali saya naik seperti itu. Dan semua itu ternyata menjadi sebuah penyakit. Sehingga apa, menjadi saya itu ketagihan Kecanduan. Sama halnya saja ketika kita mencoba hal baru, dan hal baru itu membuat kita nyaman, kita akan kecanduan ya. Ang Suwandi ini pernah ya yang namanya muncak sama cewek? Sama perempuan. Atau mantan? Ya untuk mantan sih ya dulu sering dulu ya. Tapi sekarang mah kebanyakan sama bandot semua gitu. Sama laki-laki gitu. Kok bisa gitu ya? Emang nggak kangen gitu ya? Gimana? Nggak kangen, biasanya kan ya sama cewek, Oh, gitu. sekarang sama bandot. Bandot seperti Anda ya. Seperti lo ini. Kalau saya bukan bandot, kalau Nah. saya buaya. Oh, buaya apa? Buaya dikadalin. Masya Allah, bukan buaya darat. Bukan lah. Ya terkadang ada sih rasa rindu kita naik sama perempuan, cuman terkadang ketika kita itu mendaki dengan perempuan itu ya kita itu dilatih untuk ekstra sabar. Iya. Karena betul. apa, banyak sekali mungkin yang namanya perempuan itu kan ya istilahnya memanja, tapi tidak semuanya perempuan, kebanyakan ataupun sebagian itu manja toh. Jadi maka daripada itu kita sebagai laki-laki itu yang pertama harus melindungi, kemudian menjaga dan memberikan semangatan buat perempuan itu, memberikan motivasi bahwasanya kita itu harus sabar gitu kan. Karena yang namanya mendaki gunung itu tidak sama dengan kita tidur di rumah. Iya. Seperti itu. Kebanyakan orang itu gini toh. Kebanyakan orang itu ngapain sih naik gunung gitu kan, nyari susah gitu kan ya, nyari capek.
di rumah saja kita itu kan sama duduk sama saja capek. sama Maka daripada itu kita cari sesuatu hal yang capek, yang manfaat serta menjadikan sebuah memori kenangan yang indah. Seperti itu. dan menginspirasi. Iya. Saya yakin Anda juga sekarang ketagihan kan naik gunung. Pastinya, soalnya apa sih, banyak kenangan suka dukanya gitu. Nah, Mulai dari naik sampai turun lagi, terus ya pokoknya dari awal pengen naik ke gunung itu pasti ada yang namanya suka dan dukanya. nah sekarang saya mau tanya balik sama kamu gitu. Yang paling kamu suka itu pada saat apa ketika mendaki itu? Apakah ketika naik atau ketika turun atau ketika di puncak atau Saya senang dalam mendaki itu ketika apa yang namanya puncak kan pasti nggak sendiri ya, ataupun ada yang sendiri juga ada. Cuma yang lebih senang dan lebih apa namanya itu mengenang itu banyakkan orang. Kenapa? Karena kita tahu apa itu yang namanya kerjasama dan apa itu yang namanya kekompakan. Mulai dari naik terus sambil bercanda, itu yang paling saya suka. Bercanda di atas, bercanda sambil berjalan itu sesuatu yang sangat menyenangkan gitu, dan gak bakal saya lupakan. Karena guys, kembali ke tema awal yaitu cerita mistis dalam pendakian. Oke, Suwandi, saya ingin bertanya, cerita mistis dalam pendakian itu yang dialami Suwandi selama mendaki itu apa aja dan di gunung apa? sebenarnya yang namanya gunung itu tuh hampir dekat dengan yang namanya makhluk-makhluk yang mungkin tidak kasat mata. Kita itu diciptakan itu bukan hanya manusia toh, oleh Allah itu diciptakan, melainkan Allah menciptakan jin dan manusia serta alam-alam yang indah yang ada di sekitar kita. Dan tentunya tidak luput pula dengan yang namanya cerita sebuah mistis yang terjadi ketika saat mendaki. Dulu itu saya itu pernah mendaki itu toh. Tepatnya itu di Gunung Gede Pangrango. Di mana itu? Di Cianjur. Saya waktu kemarin itu kalau nggak salah itu waktu tahun 2016 saya itu mendaki. Pada saat itu saya masih kuliah toh, diajakin sama guru SMP saya. Beliau itu pendiri sebuah komunitas besar seperti itu ya, mungkin ya lebih besar daripada Gorengan Gedang ini. Beliau mendirikan sebuah komunitas, bahkan dulu itu pernah menjadi sebuah ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Seperti itu. Saya diajakin menjadi tamu pada saat itu. Beliau itu sedang mengadakan sebuah diksar perekrutan para siswala seperti itu ya. Mereka sedang melakukan proses diksar ataupun kalau bahasa pramuka itu pelantikan. Saya diajakin sebagai tamu pada saat itu naik di Gunung Gede Pangrango lewat via Cibodas yang ada di Cianjur itu Bang ya. Saya naik itu ya lumayan lah treknya ya, sangat berkesan tentunya. Dan ceritanya itu pada saat berangkat, saya itu dulu kan masih sama cewek gitu kan ya, sekarang udah menjadi mantan saya gitu kan ya. Mantan Gitu. guys. Ya biaya juga dibiayain sama dia seperti itu. Katanya udahlah gitu, kalau mau menaik naik aja. Tadinya saya mau ngajakin, cuman dianya repot. Jadi ya sedikit mengulang masa lalu ini. Jadi Seperti kita guys. jadi gini, saya tuh dikasih ongkos sama dia, katanya nih ada sedikit bantuan katanya, soalnya pada saat itu uang jajan saya sedang sedikit toh, akhir bulan gitu kan ya. Dompet garingnya. Ya habis buat bayar semester kuliah gitu kan ya. Jadi dibiayain sama dia gitu kan ya, naik ke Gunung Gede Pangrango. Dan bahkan sebelum berangkat saya tuh mampir ke Pasar Bangkit beli daleman, soalnya daleman saya habis gitu ya. Daleman saya habis guys. Oke gitu. guys, sensor guys. Iya, daleman saya habis, jadi beli di situ sama ya cewek gua gitu kan, cewek saya dulu yang sekarang jadi mantan. Beli daleman parah kan ya. Aduh. Ya ente ini kan. Nah, Kenapa gitu bisa? Aduh, Iya. kenapa beli daleman sama cewek? Kembali ke tema awal yaitu cerita mistis dalam pendakian. Oke. kita naik bis Damri gitu kan ya. Jadi naik bis Damri itu saya nunggu lama itu Tom ya. Tadinya saya nunggu habis asar, ternyata
Damri datang jam setengah 6. Waduh. Jadi berangkat naik mobil Damri, ya Ngaret kamu ya? juga tahu sendiri lah Iya. kalau mobil Damri itu kayak gimana sih kalau jalan. Jalannya kayak keong. Seperti itu ya, makanya akhirnya nyampe Cilengsi itu kalau nggak salah itu pukul 9.00 jam 9-an ya. Jadi kita turun dan ternyata ketua dari komunitas, yaitu guru saya itu ya, dia itu lupa nggak bawa beras gitu. Jadi sambil nunggu bis berikutnya yang arah menuju ke arah Cianjur itu, dia itu lari gitu kan nyari minimarket nyari beras, dan ternyata berasnya nggak ada di minimarket, adanya beras merah. Jadi terpaksa Pakai beras merah. pakai beras merah gitu kan ya. Waduh. Nggak apa-apa lah, yang penting makan gitu kan ya. Akhirnya ya jalan lah dari Cilengsi menuju ke Cianjur. Akhirnya nyampe Cianjur itu kalau nggak salah nyampe base camp Cibodas itu jam 1 malam. Itu malam. Serius, saya jam 1 malam itu nyampe base camp Cibodas. Dan saya kira kita itu naik itu pagi, nantilah istirahat dulu gitu ya. Iya. Ternyata kita itu daftar gitu kan ya, daftar, cek peralatan-peralatan, dan kita juga packing ulang di situ. Dan ternyata langsung naik. Langsung naik. Iya, naik 1:30. Kita cuman diberi waktu setengah jam untuk beristirahat. Kita naik 1:30 dan ternyata seriusan ini baru pertama kalinya saya itu naik gitu ya. Saya muntah. Kok bisa? Serius. Saya muntah karena apa ya? Karena mungkin proses perjalanan yang sangat begitu menyebalkan gitu kan, naik mobil. Karena saya orang yang nggak suka naik mobil gitu. Lu suka, cuman ya jangan terlalu lama juga. Nyampe Telaga Biru itu kalau nggak salah perjalanan naik dari base camp nyampe Telaga Biru itu sekitar ya 1,5 jam lah. Cuman saya kan muntah gitu di jalan ya. Iya. Dan akhirnya kita nyampe di Telaga Biru, kita istirahat, dan juga teman-teman juga baik itu anak-anak Tiksar ataupun para pembimbing yang lainnya juga yang dari Mapala Kompa ataupun yang dari Mapala Wirabuana yang ada di Unwir gitu kan ya, semua juga istirahat gitu kan ya, semuanya istirahat. Dan kebetulan seksi konsumsi ataupun seksi yang bagian masak itu kan mereka itu masak gitu kan ya, membuat makanannya untuk mengganjal perut, apalagi tadi kan saya udah muntah gitu kan ya, Pastinya kosong ya. isi perut itu kan sudah kosong gitu kan ya, seperti itu. Kan ada anggota masih SMK itu cewek ya, cantik loh, serius. Dia itu ya mungkin ingin dekat gitu kan ya, tanya-tanya sama saya, cuman itu orangnya peka bang, dia tuh orangnya peka dan cantik. Kayaknya lu kalau misalkan ikut, saya yakin lu juga bakal naksir gitu kan. sedikit peka gitu kan, karena dia itu ya mungkin diberikan anugerah sebagai anak atau sebagai manusia yang indigo gitu ya. Katanya waktu saat dia itu naik dari base camp Cibodas gitu kan, naik menuju ke pos 1, pos Telaga Biru, dia itu sudah cerita sama saya, katanya kak, saya itu melihat sesuatu katanya. Melihat sesuatu gimana sendiri kata saya gitu kan. Ketika kakak saat muntah gitu kan ya, di sebelah sana itu saya melihat ada sebuah bayangan hitam. Jadi itu nggak nampak, nggak jelas, cuman hanya ya bayangan hitam seperti itu. Kadulan Gitu ya. Iya. Yang namanya gunung memang gitu. Kadang ya makhluk-makhluk yang mungkin tidak kasat mata, tentunya mereka sedang beraktivitas. Begini katanya kan kalau kita menceritakan si makhluk itu pasti datang gitu. Tentu sekarang lagi datang. Makanya ini saya beneran Iya, yang namanya jin saya itu, berdiri. semua jin itu pasti dengar Pak, dengan hal-hal seperti itu. Dan saya tanya sama dia, kenapa bisa seperti itu katanya. Saya merasakan katanya kak, merasakan bahwasanya di belakang kakak itu ada yang ngikutin bayangan hitam seperti itu. Bayangan hitam. Nah, kita lanjutkan gitu kan ya. Habis kita makan-makan, kita lanjutkan pagi hari, kita menuju ke pos 2. Kita lanjut ke pos 2 itu kita melewati sebuah jembatan. Asli, jembatan itu sangat panjang sekali. Tidak mau ada jembatan. Ada jembatan. Gila, keren tau. Tahu. Kamu nggak bakal ya nggak bakal bisa membayangkan betapa indahnya gitu kan ya. Di situ ada jembatan, dan konon katanya kita harus melewati jembatan itu ya. Pertama
pertama kita harus mempunyai pikiran bersih. Kita juga harus jaga perkataan. Karena apa? Kita melewati itu ya lumayan jauh lah jembatannya. Saya melihat seperti ada yang, bukan melihat sih, tapi saya merasakan seperti ada yang sedang memperhatikan saya dari kejauhan. Seperti ada yang memperhatikan saya, gerak-gerik saya pada saat saya jalan. Apalagi saya itu kan paling belakang. Saya jalan paling belakang. Kenapa dari belakang? Gimana? Kenapa dari belakang jalannya? Karena saya kalau mendaki paling suka itu di belakang. Jadi kalau di belakang itu sepertinya Sambil memantau yang di depan. tentunya seperti itu. Ya. Udah, baik. Mungkin itu saja Tom ya. Masih banyak lagi, saya akan sambung di episode yang kedua. Tutup. Oke guys, mungkin itu saja dari saya, Tommy Jepisa dan Ang Suwandi sebagai pendiri Gorengan Gedang Adventure. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ya, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe di channel Gorengan Gedang Adventure, mangga di subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dulu mendengar Oh, tadi iya lumayan. Biar ku bisa menikmati tawamu